Viral, Pendeta, Dr. Sukanto Limbong, seorang pendeta HKBP mengejek tata cara ibadah denominasi gereja lain khususnya gereja Pentakosta Karismatik yaitu perihal mengangkat tangan ketika menyanyikan lagu penyembahan. Dia mengkritik tidak perlu melakukan hal semacam itu. Menurut pendeta HKBP sekelas dokter ini, perempuan juga harus berpakaian kebaya untuk menyambut Tuhan di gereja. Tidak sah memuji Tuhan jika mengenakan pakaian selain kebaya. Masih menurut dia, HKBP tidak boleh menyanyikan lagu rohani milik Pentakosta. Kalau Anda HKBP, cukup nyanyikan lagu rohani milik HKBP saja. Begitu katanya. Berikut ini video pernyataan pendeta Dr. Sukanto Limbong. Marpungu sada dua. Marpungu dodi jolomon marsada rohamion. Oh Yesus Tuhan nami imajo ai jepek doti kita. Jadi di Jolomodo sedang pola bay nombu molotiki maret deho ya abah bapa dia dohon wangi sabula dia sadon laking daw dang nasa iboto HKBP mabay buti-buti mulo marede. Inilah brengseknya. Saya bilang brengseknya. Saya ya katakannya tidak, katakan tidak. Inilah brengseknya di dalam kekristenan. Ada satu namanya baptisan. Tahu nggak kalian makna baptisan? Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah. Itu terdapat di mana? Di Matius 28 ayat 19. Tetapi tahu nggak kalian kawan? Ketika saya HKBP ingin menjadi jemaat GBI harus dibaptis ulang. Tahu nggak kalian maknanya itu apa? Maknanya adalah bagi GBI HKBP itu kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kembali teman-teman, kembali terjadi saling serang antar denominasi yang ada di kekristenan. Seorang pendeta, Dr. Sukanto Limbong dari gereja HKBP menghina cara ibadah teman-teman dari denominasi karismatik. Jadi, pendeta HKBP menghina cara ibadah orang-orang karismatik. Yang pertama, cara ibadahnya yang suka angkat-angkat tangan, itu dihina. Terus yang kedua, masalah pakaian. Dia mengatakan harusnya ke gereja itu pakailah kebaya. Karena kita tahu kalau karismatik itu lebih banyak pakai pakaian yang modis. Karismatik itu identik dengan modern, dengan lifestyle-nya, gaya hidup modern anak-anak muda, kan gitu. Itu harus kita akui. Memang karismatik itu lebih condong, mereka itu menjawab perubahan zaman, mereka mengikuti tren dari anak-anak muda sekarang. Dan memang anak muda sekarang bajunya ya seksi-seksi gitu kan. Nah, jadi ini dikritisi juga oleh pendeta Sukanto Limbong. Dan yang terakhir, masalah lagu-lagu. Ya, dia mengatakan kalau di HKBP itu nggak boleh menyanyikan lagu karismatik. Ini saya nggak tahu ya, apakah maksudnya cuma di gereja doang, atau dia menghimbau semua jemaat-jemaat atau orang yang tergabung di HKBP untuk tidak nyanyi lagu karismatik. Karena setahu saya banyak sekali jemaat HKBP itu di mobil atau di rumahnya itu juga punya kaset, ya, punya lagu. Di HP-nya ada lagu dari denominasi karismatik. Karena kita tahu lagu-lagu karismatik itu lebih mantap gitu ya, lebih ajeb-ajeb lah gitu kan, lebih dumdam, musiknya lebih keren gitu kan. Terus musiknya juga lebih mengikuti zaman, ya, musiknya juga lebih semangat dan sebagainya. Beda dengan, ya, mohon maaf, ada yang lebih ini ya, bawaan ngantuk gitu kan, lebih wah gitu. Jadi ini dikritisi oleh pendeta Sukanto Limbong dan ini viral di internal kekristenan. Ya mungkin teman-teman muslim banyak yang nggak tahu, tapi ini viral teman-teman. Sudah terjadi dari beberapa hari yang lalu ya, kurang lebih 4 hari yang lalu. Pertama sekali saya lihat postingan tersebut ya, ataupun di re-upload oleh orang-orang. Banyak yang re-upload dan membahas hal ini ya. Jadi ini cukup mengejutkan, di mana ya kembali terjadilah baku hantam antar mereka. Yang lebih lucu sebenarnya, kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Sukanto Limbong ini, seorang pendeta ini kan di internal mereka. Artinya dia sedang mengkritisi dan juga ngomong kepada jemaat-jemaat HKBP, artinya jemaat gerejanya.
Ya biasalah teman-teman. Ini kan karena viral aja. Gara-gara mungkin ada orang karismatik yang lagi main ke HKBP terus ngerekam gitu kan. Ataupun mungkin ya dia dua kaki gitu. HKBP masuk gara-gara tradisi orang tua, tapi dia juga masuk ke gereja karismatik. Karena kita lihat ya, banyak anak muda sekarang, terutama anak muda dari HKBP, itu sekarang nggak bergereja lagi di HKBP. Entah kenapa banyak yang sudah pindah ke karismatik. Banyak teman-teman, kalian bisa lihat ya. Di karismatik itu banyak orang Batak juga yang muda-muda itu dari HKBP. Biasanya orang tuanya HKBP, dia yang ke karismatik. Tapi kadang-kadang nemani orang tua. Pas nemani mungkin kerekam lah sama dia. Pernyataan pendeta Sukamto Limbong ini. Terus dia viralkan ya, dia viralkan pernyataan tersebut. Ini cukup mengejutkan gitu. Karena ya ini kan ngomong di internal gitu. Terus yang kedua, setahu saya teman-teman, itu sering sekali itu saling menghina denominasi di dalam khotbah-khotbah gereja. Contoh pendeta Stephen Tong, itu pendeta Stephen Tong setiap khotbah, ya kalian coba cek tuh, sering kali dalam khotbah-khotbah Stephen Tong dia menyinggung karismatik. Dia menyinggung karismatik, sering sekali. Begitu juga dengan pendeta-pendeta reform yang lain. Nah, terus nanti karismatik balas. Coba kalian cek gereja karismatik, karena saya dulu dari karismatik, jadi saya tahu betul bagaimana pendetanya khotbah. Mereka selalu bilang apa? Karismatiklah yang dipilih Tuhan. Ya, di luar karismatik itu tidak dipilih Tuhan karena mereka tidak bertobat. Tanda pertobatan adalah bisa berbahasa roh. Jadi mereka bilang bahasa roh adalah tanda pertobatan. Artinya kalau kamu nggak bisa bahasa roh, kamu nggak setuju bahasa roh, kamu belum bertobat. Ya, kamu masih berdosa. Nah, ini kan kacau. Udah sangat banyak teman-teman. Ya, sangat banyak. Kalian boleh cek khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta, saling sekali, saling serang, selalu puji kecapnya. Jadi kalau kemarin saya tampilkan bagaimana ya pendeta-pendeta tuh ngomong gereja lain nyuri jemaatnya, ya dombanya dicuri, kadang dipersulit pendirian gereja mereka, bahkan ada yang mau rebut gerejanya kan gitu. Kayak kemarin pendeta Samuel Gunawan dari gereja 1 Jam Saja GSJS, dia curhat kepada jemaatnya. Ada gereja lain yang mau rebut gereja mereka, mau usir mereka dari tempat Tunjungan Plaza itu, ya, mau diusir mereka, mau bayar lebih mahal, yang penting dikeluarkan GSJS. Itu ini ya persaingan gereja, persaingan denom juga ada gitu. Selain persaingan gereja ini, jadi udah biasa itu sebenarnya, biasa sekali. Antar pendeta itu saling menjelek-jelekan gereja lain, denominasi lain. Aduh, ini udah istilahnya udah memang terjadi terus kok. Cuman ini viral aja gitu. Viral aja lantaran kita tahu karismatik ini pendukungnya banyak, ditambah HKBP juga banyak yang dukung. Nah, jadi bentrok lah ini ya. Bentrok lah dua aliran ini. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman ya. Ini karena bahasa Batak ya, karena bahasa Batak dan lebih cocok yang menerjemahkan dari teman-teman kita sebelah. Karena kalau kita terjemahkan nanti mereka bilang, "Wah, kau ngarang indah gitu kan. Wah, kau nggak ngerti gitu." Ya, saya memang nggak ngerti bahasa Batak juga. Jadi kita dengarkan dulu dari ini ya, yang versi Bataknya dulu. Nah, tapi langsung aja lah ya, kita dengarkan dari versi yang sudah diterjemahkan oleh si Wak Labu, di mana Wak Labu ini mendukung pendeta Sukamto Limbong. Hal ini membuat banyak orang seperti kepanasan ya, nggak terima atau apalah namanya ya. Mereka mulai bereaksi terhadap pernyataan daripada pendeta ini ya. Nah, saya melihatnya yang beraksi ini tidak mungkinlah dari jemaat AKBP sendiri ya. Kalaupun ada ya paling ya segelintir lah ya. Maka dari situ saya ambillah salah satunya yang saya lihat di Facebook ini kemarin ya. Nah, ini Facebooknya, tunggu saya bukakan. Kita play dulu, kita putar dulu. Tapi saya putar bertahap, saya jelaskan sama kalian karena bahasa Batak ya. Marpungu sada dua. Ya, dia sedang mengajari orang bernyanyi. Marpungu, marpungu itu artinya berkumpul. Marpungu dodi jolomon. Ya, itu diambil dari buku Ende ya. Berkumpul di hadapanmu kata dia. Itu maksudnya kepada Tuhan. Marsada rohami. Ya, marsada roha itu satu hati kami katanya. Ion, oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan kami. Nami imajo. Nah, itulah dulu katanya. Itulah dulu. Dalam artian dia sudah menjelaskan, itulah dulu, kalian dengarlah ini, gitu kira-kira ya.
Nah, kawan-kawan, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kenapa saya Batak? Saya terjemahkan sama kalian. Jepek doti kita. Cepet detik kita, pendek waktu kita. Jadi di Jolomodo sedang pola beno Di hadapanmu ini katanya. Jadi ndak usah kita buat molotiki maredeho. ketika menyanyi. Ya Abah. Ini dia masalahnya. Bapak, dia dohon wangi sabula dia sando naking. Iya ya, Abah Bapak, di mana kau sekarang? Di sebelah mana kau? Sebelah sananya tadi katanya. Dao. Tidak. Dang nasa iboto HKBP mabay buti-buti. Bukan nggak tahu KBP membuat boti-boti. Boti-boti itu seperti ini. Bukan nggak tahu KBP membuat seperti ini katanya. Nah ini. Molo marede. Kalau bernyanyi. Ai ipesta hita molo putar keki. Ya kalau kita di pesta ada nyanyi apa itu kan Gemu Famire ya. Putar ke kiri. Nona manis. Kiri na jago do itang gue. Jago kita. Tang na hurang jago ita patu reuni di son. Ala ibu asa tusan. Bukan kurang jago kita membuat itu, tapi kenapa di sana, di sini nyok kita berada katanya. Maksud dia yang bernyanyi, ya Allah Bapak kata dia kan, kenapa kita ke sana di sini nyok dia katanya. Oke ya, kita lanjutkan lagi kawan. Odo. Jadi do bena parari Kamis na julu. Jadi itu yang membuat nang para somarkur nang dulu, somarhua meskipun tidak bernyanyi, meskipun tidak ngapa-ngapain kata dia. Totong markabaya. Tetap do berkebaya marsanggul. Dengan bersanggul. Ibu to hamualani ahai ai rodo de bata. Datuk pakeon asal-asal. Ya, datang Tuhan katanya, tidak mungkin kita pakai pakaian yang asal-asal. Karena memang kita ke gereja kawan. Kalau zaman dulu saya ingat kali ibu saya juga ikut hari Kamis. Itu ke gereja pakai kebaya. Kebaya ya. Sudah itu rambutnya disanggul. Baru kor lah orang itu menyanyi. Di hari Minggu. Dan makin sini kan berkembang. Apalagi di gereja-gereja modern di Jakarta atau di kota-kota besar. Orang pernah saya gereja waktu itu di GBI di Yogyakarta. Pakai celana rok mini. Pakai apa kayak tank top itu gini ya memang cantik, orangnya cantik, putih, mulus ya. Nah ini yang dikritisi bapak itu, nggak begitu kita kalau misalnya ke gereja yang nggak seperti itu. Memang pakaian nggak menuntut apa sih, tapi kan lebih sopan, lebih bagus karena Tuhan hadir di situ katanya kan gitu ya. Karena memang kawan bangsa Israel juga kan tidak ada yang pakai cancut ke gereja ya atau Bait Allah zaman dulu memang sopan tertutup ya. Tetapi enggak juga bahwa kita tertutup kali semua juga enggak ya. Dalam artian pakailah pakaian sopan. Saya dulu pernah mengalami itu ya di Yogyakarta. Ada ex Bank BHS di Jalan Ponegoro itu kan. Belum Sudirman. Sebelum Sudirman kan ada Tugu, ada Ponegoro. Sebelum Sudirman ada bekas Bank HS itu ya, BHS BHS Bank. Di situ dulu saya pernah ibadah. Itulah yang terjadi ya. Pakainya mini-mini seksi-seksi ya. Jadi kalau orang ibadah itu begitu dia berdiri, dilihat mak putih kali. Mak cantik kali. Tidak bisa kita bilang ya kau jangan lihat lah ya. Nggak bisa lah. Orang berseliweran di depan kita ya. Itu nggak bisa kau bilang gitu kawan. Nah, yang mau saya kritisi di sini. Dari dahulu saya sudah tetap konsisten terhadap ucapan saya. Kalau saya masuk ke sebuah gereja, apapun itu gerejanya kawan, saya wajib hukumnya tunduk dan taat terhadap peraturan di gereja tersebut. Contoh, saya masuk gereja karismatik seperti sekarang, itu kan Pentakostal yang GKN itu ya. Saya ikut, mereka bernyanyi bersukacita seperti Daud, menari, ingat ya seperti Daud. Ya saya ikut aja. Tapi begitu keluar dari gereja itu, saya adalah orang yang bebas, merdeka. Tidak ada boleh satu ikatan pun yang mengikat saya kecuali ikatan dari Yesus. Paham ya? Nah, kemudian ketika saya masuk ke gereja Katolik, yang nggak mungkin saya gini-gini bergereja Katolik kan. Semua bunga ikut menari, gembira hatiku. Nggak mungkin juga begitu. Kenapa? Di Katolik itu sudah ada ajarannya. Kalau bernyanyi sopan. Gak boleh joget-joget disko-disko ya.
Jadi itu harus kalian pahami kawannya. Jadi apakah Pak Pendeta ini salah mengungkapkan ini? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena dia sedang berbicara di depan orang HKBP. Yang mana orang HKBP memang nggak bisa bernyanyi-nyanyi seperti ini kawan. Nggak bisa. Memang itu sudah doktrin mereka. Dan dia berbicara di depan orang HKBP. Kecuali dia berbicara di luar HKBP, benar. Misalnya dia datang ke Pentakosta nih, jadi pembicara. Terus dia bilangnya, apa Pentakosta nih, nyanyi-nyanyi begini. Itu juga sudah menyalahi. Tapi kalau di dalam HKBP itu sendiri, tidak ada larangan. Karena itu kan milik dia. Milik mereka dan di rumah mereka. Di rumah mereka ya mereka bisa bicara apa saja ya. Oke. Nah ini kawan-kawan kalian perhatikan dengan baik dan benar. Banyak orang yang mereaksi ini. Nanti saya tunjukkan salah. Banyak ya tapi salah satunya aja. Nang pengay do ide uduk serep ni roham do ido abit natama ala itong. Biarpun dibilang dalam doa nyanyian itu uduk serep artinya tunduk dan patuh lah ya. Itulah yang menjadi kain atau pakaian imanmu katanya. Pakai mana? Mana yang paling pantas untuk Tuhan? Ya. Jadi mulai do kakala. Mana yang paling jadi tapi meskipun begitu kan ya, pakailah mana yang pantas untuk menghadap Tuhan. Karena kalau menghadap direktur kita kan pakaian rapi, klimis ya kan. Enggak pakai seksi-seksi nanti dibuat direktur kan gitu. Ke gereja bukan soal pakaian nah, satu sisi itu benar, tapi sisi yang kedua begitulah cara mereka. Ya, ke gereja bukan soal pakaian, satu sisi benar, satu sisi lain tidak begitu juga. Nah, kawan-kawan, kalau menurut pendapat kalian bagaimana kita ke gereja? Kalau saya mengatakan di Alkitab itu tertulis mengenai pakaian orang ke dalam bait Allah ya. Kalau di dalam perjanjian baru Rasul Paulus mengatakan apa? Kalau kita masuk ruang ibadah, ruang bait Allah atau ruang pertemuan gitulah ya. Perempuan harus menudungi kepalanya. Ya. Laki-laki juga harus menudungi kepalanya dengan catatan apa? Jikalau laki-laki itu berambut panjang. Demikian juga perempuan jikalau berambut pendek harus ditudungi. Tapi kalau berambut panjang ya enggak usah dong, ya. Itulah sebabnya kalau kalian lihat suster-suster di Katolik rambutnya pendek kan pendek itu kawan ditudungi, ada juga sih yang panjangnya. Tapi itulah hukum yang harus ada. Ya kawan-kawan ya. Makanya kalau ke gereja perempuan jangan rambut pendek dong. Rambut panjang. Kalau rambut pendek ditutupin katanya kan. Demikian juga untuk pria. Tetapi ini dalam kadar apa? Mereka untuk melayani Tuhan. Mereka untuk memimpin jemaat. Itu maksudnya ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, ada pastor itu rambutnya gondrong. Bagaimana juga itu? Kan itu juga ya. Karena kiblat kita sebenarnya kan Katolik awalnya. Tata ibadah mereka yang menciptakan. Dan ya begitulah. Ada pastor itu gondrong kawan. Kalau gereja ortodoks, dia pakai tutup juga laki-lakinya. Kayak Romo Biantoro itu kan. Kalau dia tidak sedang di gereja buka tudung, nampak jenggotnya panjang, rambutnya gondrong ya itu ya. Tapi begitu dia di dalam rumah ibadahnya, dia pakai tudung kepala itu yang kayak suster itu ya. Nah, itu aturannya kawan. Nah sekarang bagaimana tanggapan sang debater terhadap ini kawan ya? Kalau kita lihat orang ini mulai banyaklah membuat apa ya, begini-begini. Ini saya ambil ya. Jangan pernah merasa bahwa agamamu atau ajaranmu itu paling benar dan baik. Dan jika memang ajaranmu itu baik menurutmu, lakukan saja. Tidak usah menjelekin yang lain, paham? Entah apa yang dibilangnya ini dijelekin. Oh, ini namanya baperan ya kawan-kawan ya. Kalian lihat yang menanggapi 5.700. Ya, yang menonton 557.000. Nah ini kawan, nah ini. Jadi inilah sumber waktu itu apanya kita lihat apanya nih ya. Mana dia tanggap komentarnya? Kok nggak bisa dibuka ini? Tunggu. Ini terlalu banyak yang komentar ya, sampai 5.700. Nah, kenapa komentar ini terjadi sampai sebanyak itu kawan? Karena mereka tidak memahami konsep kekristenan.
Kenapa saya katakan tidak memahami konsep kekristenan? Akan saya uraikan setelah ini. Ya, begini kawan. Sebentar dulu. Ya, konsep kekristenan itu mereka tidak paham, tapi yang mereka pahami adalah bahwa mereka sedang emosi. Karena mereka sedang emosi, maka mereka bebas melakukan apa saja ya. Kenapa begitu? Karena begini. Nah, kan kenapa begitu? Karena begini. Ya, tunggu dulu, aku jelaskan. Mana dia yang nggak nampak lagi ya? Jadi orang-orang ini sebenarnya sedang terbawa emosi. Jadi apapun itu, mereka tidak paham apa itu kekristenannya. Kawan-kawan, pernah nggak kalian bertanya? Kalau itu kan dia hanya bilang di depannya, begini katanya kan. Ya Allah Bapak, bukan tidak bisa kita melakukan seperti ini katanya. Nah, satu yang kurang dipahami orang Kristen kawan. Kalau itu mah masalah geleng itu ya. Ada masalah terbesar di dalam kekristenan ini. Yakni pengkafir-kafiran orang. Paham nggak kalian pengkafir-kafiran orang? Nah, tunggu. Sekarang aku buka dulu komentar di situ ya. Ini. Kosal sekali lihat video ini guys. Mau kami angkat tangan atau apapun itu urusanmu. Uruslah dirimu. Jangan kau larang kami. Kan tidak ada Bapak itu melarang. Ya. Dia hanya bilang di HKBP. Kan dia bilang di HKBP ya. Baru ini. Aebuasa ita Kristenon marsihata-hataan. Kenapa kita sesama orang Kristen ini mengata-ngatai katanya. Nah nantilah itu bahasa Batak ini. Mengangkat tangan memuji Tuhan ada maknanya. Tangan kita mengangkat tangan Tuhan menopang atau ini banyak ya. Jadi ini banyak orang memberikan argumen sampai 5.000 ya kawan-kawan ya. Tapi kawan, pernah nggak kalian lihat orang Kristen mengomentari sebuah baptisan? Inilah brengseknya. Saya bilang brengseknya. Saya ya katakannya tidak, katakan tidak. Inilah brengseknya di dalam kekristenan. Ada satu namanya baptisan. Tahu nggak kalian makna baptisan? Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah. Itu terdapat di mana? Di Matius 28 ayat 19. Tetapi tahu nggak kalian kawan? Ketika saya HKBP ingin menjadi jemaat GBI harus dibaptis ulang. Tahu nggak kalian maknanya itu apa? Maknanya adalah bagi GBI HKBP itu kafir. Tidak mengenal Tuhan Yesus. Sehingga mereka yang sudah mengaku Kristen harus dikristenkan kembali. Brengsek nggak? Brengsek. Brengsek. Kalian lihat itu kalau kalian hari Minggu ada warta jemaat. Bacalah. Syarat untuk menjadi pekerja harus dibaptis Islam. Syarat menjadi warga jemaat harus dibaptis Islam. Syarat untuk menikah harus dibaptis Islam. Inilah kebrengsekan di dalam kekristenan. Yang banyak orang Kristen tak mau mengkritisi ini. Kalau saya kritisi, saya menjadi musuh semua orang. Tapi hanya gara-gara bilang angkat tangan ini. Bahkan pendeta ada mengkritisi itu kawan pendeta GBI. Saya kenal orangnya, berteman dengan Facebook saya. Dia buat posting juga itu, dia komentari. Brengsek enggak? Brengsek. Dari dulu saya enggak takut mengatakan ini. Kalau memang kau mengaku Kristen, kenapa harus ada baptis ulang? Kutanya dulu kalian. Definisi baptis apa? Datang karismatik Pentakosta bilang HKBP baptisnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Mana ada anak-anak dibaptis? Yesus dibaptis dewasa. Bro, arti baptis apa? Baptis yang kau masukkan ke Yesus itu baptis Yohanes. Karena otakmu nggak tahu apa-apa kau sama ratakan semua baptis. Baptis Yesus apa? Jadikan dia murid. Menjadikan murid sejak kapan? Yesus mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi. Jadi sejak kecillah orang dibaptis menjadi murid Yesus. Tapi untuk baptis pertobatan benar setelah dia besar. Kenapa ini terjadi kesalahan di dalam kekristenan? Karena si brengsek-brengsek ini selalu mendefinisikan baptis artinya di Islam. Brengsek kawan. Ya. Padahal arti baptis itu tidak selam seperti teh celup. Enggak. Sudah dijelaskan. Apa Yesus ada membaptis orang dengan selam? Enggak ada tuh. Baca aja Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda. Kata Yohanes.
Dan dia yang akan datang setelah aku, menanggalkan suknya pun aku tidak sanggup. Dia akan membaptis kamu dalam roh dan api. Jadi ketika dibaptis Yesus, jangan sekali-sekali membaptis orang dengan air. Karena kalian adalah Kristen yang tidak tahu ajaran Yesus. Untuk membaptis orang dari anak-anak untuk menjadi murid Yesus, karena itu perintah Yesus. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halanginya. Maka dari kecil anak-anak sudah dibaptis. Baptis siapa yang dikenakan? Baptis Yesus. Lantas dia ada dikasih air, dipercikkan atau ditiriskan waktu bayi. Kenapa? Artinya itu merujuk ke Lukas 2. Ketika Yesus umur 8 hari dibawa ke bait Allah untuk dia apa? Disunat. Satu lagi apa? Ditahirkan. Pentahiran bagi bangsa Israel itu dengan air. Tapi banyak gereja-gereja nggak paham, apalagi Protestan. Salah-salah aja bilang, wah mana bisa orang dibaptis sudah besar, masih kecil. Mana tahu apa-apa dia tidak tahu dosa. Karena isi kepalanya kotoran, ketololan. Dia mengira baptis itu harus satu, baptis Yohanes. Keliru, baptis di dalam Kristen ada dua. Baptis Yohanes dan baptisnya Yesus Kristus. Sekarang mana lebih dahulu? Baptis Yohanes atau baptis Yesus Kristus setelah kita mengikut Yesus? Kalau di dalam Alkitab lebih dahulu baptisnya Yohanes, baru baptisnya Yesus. Kenapa? Karena waktu itu Yesus belum mencari murid. Tapi setelah Yesus punya murid, di Matius 4 kalian lihat, Yohanes 2. Kalian lihat, perintah di Matius 28 ayat 19 apa? Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Jadi kalau orang ingin ikut Yesus, pertama yang kita lakukan membaptis dia menjadi murid Yesus. Setelah kita baptis dia menjadi murid Yesus, dia mulai mengenal dosa dewasa, silakan kau baptis Yohanes. Paham ya? Siapa yang tidak mengalami dua baptisan, kau ke neraka. Wah ini kawan. Kau bisa ke neraka, sang debater. Ya, Wak Labu membahas tentang pakaian ya. Ya ini, aduh, saya kalau ingat pakaian seksi-seksi ini, saya ingat pendeta HTD. Dulu pendeta HTD sering tuh bercerita kalau mereka di gereja, ya pendeta ini versi point of view-nya pendeta, ya bukan point of view-nya jemaat. Pendeta tuh saat lagi khotbah, dia tuh kan sambil senterin mana jemaatnya yang seksi gitu kan. Nah, nanti mereka cerita tuh, lu tahu nggak? Ada yang duduk di belakang, barisan ketiga dari belakang, dari kanan sekian, bajunya seksi sekali, mantap, nampak ininya kan, nampak itunya, nampak belahannya, itu HTD yang ngomong teman-teman. Ya, saya nggak pernah jadi pendeta yang khotbah di depan, jadi saya nggak tahu. Ya, memang kalau dari depan pasti dia lihat semua kan, betul nggak? Kalau kita kan jemaat nih, kita duduk paling depan pun nggak mungkin kita bentar-bentar lihat belakang gitu kan, lihat jemaat yang lain pakai baju gimana, kan nggak mungkin gitu, lihat-lihat belakang. Kalau duduk paling belakang, paling lihat pundak orang gitu. Dia pakai baju you can see pun ya nampak pundak doang gitu kan. Nah, biasa pundaknya tuh bolong gitu. Bajunya yang bolong, bukan pundaknya. Ya bajunya bolong gitu. Tapi kalau dari depan nih bisa lihat belahan dada gitu. Bisa lihat belahan dada dari perempuan-perempuan ini. Kalau pendeta pasti lebih terang, karena dia di atas pentas teman-teman. Sedangkan audiens atau jemaat itu kan di depan dia, di bawah dia posisinya. Dia lebih tinggi. Dari atas lihat ke bawah, wah lebih jelas gitu kan. Nampak semua. Nampak gitu kan. Dan ini memang terjadi teman-teman. Dan sebenarnya saya oke-oke saja gitu kalau Dr. Sukamto Limbong komplain mengenai baju. Ya karena setahu saya, kalau saya lihat teman-teman dari HKBP ya, biasanya baju mereka tuh seperti baju mau pergi kondangan. Mereka tuh banyak yang pakai kebaya. Ya baju kebaja lah itu namanya ya. Jadi baju yang kayak ibu-ibu gitu. Termasuk jemaat-jemaatnya yang perempuan-perempuan masih SMA, masih umur-umur 20, pakai baju seperti itu juga. Setahu saya. Karena saya sering melihat HKBP ibadah, ya dulu ada Mipangsit, sebelahnya gereja HKBP, ya saya sering ke sana, jadi sering lihat jemaat-jemaat HKBP. Dan banyak teman saya yang dari HKBP juga. Ya, banyak teman saya, jadi setahu saya gaya baju mereka memang ya lebih tertutup gitu kalau dibandingkan dengan karismatik. Kalau karismatik ini banyak anak muda, jadi lebih ngikut tren yang baju-bajunya seksi. Ya, seperti itu. Dan itu sudah diakui juga oleh Wak Labu ya. Jadi jangan kalian bilang, fitnah kamu gitu. Wah, ngapain fitnah?
Kalau nggak nanya sama Goldian. Goldian tuh beberapa kali lagi studi banding dia ke gereja. Jadi itu yang terjadi. Dan memang yang disampaikan oleh Sukanto Limbong ini kan di internal. Kan begitu, di internal. Jadi seharusnya ya sah-sah saja gitu. Dia mengkritisi internal dia, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai pakai baju seperti itu, jangan ibadahnya angkat-angkat tangan, jangan nyanyi lagu yang wah bumbam-bumbam gitu kan, joget-joget, loncat-loncat, enggak. Ya kita tahu lah, kalau karismatik Pentakosta joget-joget, loncat-loncat. Dan Walabu, nah ini cukup lucu ya. Jadi Walabu bilang dia itu ya bunglon. Dia seperti Paulus mungkin maksudnya. Ya, Walabu akui dia seperti Paulus, bahwa dia menyesuaikan gitu. Karena rumah dia sekarang dijadikan gereja GPDI, yang notabene adalah gereja karismatik, ya, gereja Pentakosta, mau nggak mau dia ikut nyanyi seperti itu, angkat tangan, ya, dia ikut berbahasa roh, dia ikut loncat-loncat gitu kan. Tapi sebenarnya dia nggak setuju gitu. Kalau di luar dia bebas, dia bilang. Dia nggak setuju biasanya dengan karismatik, karena kita tahu Wak Donat ini termasuk sering menghujat bahasa roh. Ya. Dia sering menghujat pendeta-pendeta yang sok-sok jual mujizat-mujizat. Ya, sering kan? Bagaimana dia hina-hina Luga, dia hina Risuli Lubis, dan sebagainya. Jadi aneh sekali sebenarnya. Ini orang mentang-mentang denom paling gampang memberikan izin gereja adalah Pentakosta, ya, adalah karismatik, ya udah dia ikut. Ya, ini kan nggak benar juga nih Wak Labu nih. Padahal dulu nggak setuju. Dan Wak Labu akui, di Bible itu ke gereja, atau nggak ada, Bible nggak ada gereja, sorry. Diakui di Bible, kalau orang mau beribadah, itu harus mentudungi rambutnya. Perempuan harus tudung rambut gitu. Sama seperti yang dipakai oleh suster-suster dan umat muslim tentunya. Akan begitu. Cuman ya, siapa yang ngelakuin itu? Setahu saya hanya Ortodoks, dan juga ya beberapa Katolik lah, jemaat Katolik yang masih benar-benar Katolik taat banget, mereka seperti itu. Tapi yang anak-anak muda udah enggak sih. Kan begitu ya. Jadi, kenapa mereka nggak bisa tegas untuk hal ini? Ini cukup mengejutkan. Harusnya Walabu itu mengedepankan masalah pakaian ini. Jangan malah sibuk dengan masalah baptisan. Karena kalau bicara baptisan, akan ada pro dan kontra. Itulah bodohnya si Walabu. Kalau baptisan pasti ada yang pro, ada yang kontra dengan cara di Islam. Tapi kalau bicara baju, saya rasa mayoritas orang Kristen akan setuju kalau kamu kritisi baju. Dan yang pakai baju seksi juga dia nggak ada alasan kan membela diri gitu. Dia mau bilang apa? Oh, ada dalilnya di Bible, boleh kok telanjang ke gereja. Boleh kok nggak pakai BH ke gereja. Kan nggak ada. Pasti akan lebih banyak yang setuju. Tapi kenapa dia nggak bahas itu? Ya kita tahulah. Si Walabu ini kan suka sekali yang aneh-aneh. Ya, dia malah bahas masalah hancurnya kekristenan. Ya, sibuk dengan masalah cara ibadah. Tapi nggak membahas tentang gereja-gereja yang suka mengkafir-kafirkan. Yang suka menyatakan gereja lain, denominasi lain sesat. Ya, mengkafirkan itu kan menyesatkan orang. Ini lucu. Ya. Kenapa nggak bahas tentang baptisan? Dia bilang inilah brengseknya orang Kristen. Brengseknya orang Kristen. Wih, ngeri ya. Ini bantu viralkan teman-teman. Pernyataan Wak Labu nih kita bantuin lah. Kasihan Wak Labu nih kan lagi pengen terkenal karena penontonnya lagi drop nih. Saya lihat dia sekarang udah nggak laku ya. Udah terlindas oleh zaman. Udah muncul banyak sekali Polikardus baru yang lebih disenangi oleh donatur. Sehingga si Wak Labu nih sudah ketinggalan. Ya, jadi lagi mau cari sensasi. Jadi salah satunya adalah menyerang sesama Kristen. Mereka tuh seperti itu teman-teman. Nyerang Islam. Ya, biasa gitu kan, nyerang Islam. Tapi karena sekarang lagi takut ditangkoi, lagi takut dilaporkan, udahlah serang sesama Kristen. Nah, ini mereka nih masuk mana aja gitu. Yang penting cari duit. Gitu. Yang penting cari duit bagi mereka. Yang penting jadi barang itu. Lucu mereka memang. Kalau ada Islam, serang Islam dulu. Kalau dianggap nggak kondusif, udah serang sesama Kristen. Sekarang Elia Miron aja yang dia serang siapa? Mikana. Ya. Mikana terus yang diserang, orang Wanes terus. Si siapa lagi? Ada beberapa orang-orang terhitung ya, udah nggak mau debat sama umat Muslim. Erben nggak mau lagi debat sama Muslim sekarang. Debatnya sama Wanes. Dia takut. Dia takut nanti hujatannya jadi kasus. Lucu-lucu memang mereka. Dikatakan bahwa orang HKBP itu kalau pindah jadi jemaat GBI itu harus dibaptis ulang. Ya setahu saya karismatik seperti itu sih. Kalau kamu dari Katolik, kamu dari gereja denom lain, kamu pindah ke karismatik biasanya disuruh baptis ulang. Karena bagi mereka baptisan kamu yang dulu nggak sah.
Ya, kamu nggak sah. Harus baptis ulang sebagai tanda bertobat. Ya, bertobat teman-teman. Ya, itu setiap gereja punya tafsir sendiri. Dan sebenarnya lucu aja kalau dibahas sama si Walabu ini. Ya, menurut Walabu, arti baptis adalah menjadi murid Yesus. Sebagai tanda menjadi murid. Ini apaan gitu. Yesus sendiri nggak membaptis orang, itu yang pertama. Terus yang kedua, dibilang ada dua baptisan. Baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan, dan baptisan Yesus, sebagai tanda ngikut Yesus. Nah, ini menarik. Walabu ngomong seperti ini lancar sekali, dan yang lebih anehnya, jemaat-jemaat atau penonton-penonton itu iya-iya aja saya lihat. Saya baca komentarnya, saya ketawa. Ini teman-teman Kristen nih, aduh, apa yang kalian dengar? Nggak bisa kalian pikir apa? Nggak bisa kalian cerna. Wah, donat ini malah blunder. Artinya kekristenan ada dua baptisan. Oke, terus yang kedua. Artinya, Yesus tanda baptisannya adalah pertobatan. Artinya apa? Yesus berdosa dong, sehingga dia bertobat. Betul nggak? Baptis sama Yohanes artinya kamu bertobat. Yesus bertobat. Kenapa dia bukan baptis mengikuti dirinya aja? Kalau logikanya seperti itu, ini kan kacau teman-teman. Pernyataan Wak Donat ini malah blunder. Dan sebenarnya sumber blundernya adalah dia nggak ngerti tentang baptis sebenarnya. Dia jelasin seakan-akan udah hebat kali gitu. Padahal salah besar. Yang namanya baptisan, itu kan dari baptizo. Baptizo itu artinya apa? Mencelup. Jadi memang harus dibuat kayak teh celup. Namanya mencelup ke dalam air. Baptizo itu artinya mencelup ke dalam air. Yang namanya ke dalam air harus basah. Ya, harus dicelup. Teh celup. Kan gitu. Harus jadi teh celup. Bahkan kita lihat ya, ada yang sampai saking nggak ada kolamnya, nggak ada sungainya, dia baptis dalam drum. Ya. Ada kan yang di dalam drum kecil itu teman-teman. Sampai lawa. Nah ini nih. Jadi kalau Walabu nggak tahu, ya mending jangan komentar deh tentang baptisan ini. Mending kamu komentar yang lain gitu. Jadi setiap denom itu punya pemikiran tentang baptisnya yang berbeda. Kalau kalian nanya sama karismatik, wajib tenggelam. No tenggelam, no baptis. Ya, bagi orang karismatik. Tapi bagi yang lain, ya ada yang bilang percik sudah cukup gitu. Saya nggak tahu ya kenapa mereka istilahnya pakai percik, apa karena susah air atau apa gitu. Karena setahu saya, kalau negara ke Indonesia ini nggak mungkin lah susah air. Nggak mungkin juga kamu nggak nemukan sungai. Kalaupun nggak ada sungai, ya minimal ada kolam deh. Atau nggak genangan air. Lagi tunggu hujan ada genangan air gitu. Udah baptiskan dia di genangan air. Sama aja gitu kan. Apalah itu. Jadi kalau dibilang brengsek, yang seperti itu aneh aja. Karena memang bagi orang karismatik, di luar karismatik itu sesat. Di luar karismatik tidak selamat. Jadi mau gimana? Itu kan tafsir sendiri. Dan sekali lagi, setiap denominasi kekristenan, itu sebenarnya agama yang berbeda. Yang salah itu kan kalian yang berpikir bahwa antar denom itu ya cuman beda-beda tipis, mereka semua Kristen, enggak. Itu sebenarnya kalau mau kita gali lebih dalam, setiap denominasi di kekristenan itu agama yang berdiri sendiri, agama yang beda. Karena kalau kita mengacu kepada agama itu artinya apa? Tuhannya, ya. Agama yang sama itu artinya Tuhannya sama. Ya, konsep keselamatannya sama. Ya, yang membawa ajarannya sama. Tujuannya setelah meninggal sama. Contoh nih, kenapa Katolik sama Ortodoks sama Protestan beda? Karena memang walaupun Tuhannya sama, konsep keselamatannya beda. Katolik, iman dan perbuatan. Protestan, iman yang menyelamatkan. Kan begitu. Imannya yang menyelamatkan, kaunya ada perbuatannya. Beda. Tujuannya juga beda. Katolik, setelah meninggal, masuk purgatorium dulu. Masuk api penyucian dulu. Disucikan, udah beres, baru masuk surga. Protestan, langsung auto. Nggak surga, neraka. Beda. Karena beda agama. Terus bagaimana dengan denominasi-denominasi yang ada di kekristenan? Ya beda semua, teman-teman. Beda, konsepnya juga beda. Ada yang Armenian. Kan gitu. Betul nggak? Terus kita lihat ya bagaimana
mereka memandang tentang peribadatan. Advent nggak boleh makan babi, beda. Itu banyak sekali bedanya sebenarnya. Ini agama yang berdiri sendiri sebenarnya. Setiap denom Kristen itu agama sendiri kok. Betul nggak? Katolik, baru Metodis, ya, baru Reform. Harusnya seperti itu. Protestan tuh jangan bilang, oh semua ini gabungan. Liga Protestan, benar kali ya. Jadi liga, jatuhnya gitu. Jadi liga Protestan. Tapi setiap denom itu berdiri sendiri. Jadi kalau dia masuk ke denom karismatik, itu sama aja dengan dia pindah gereja, pindah agama. Dia pindah agama, dari agama yang lama menuju agama karismatik. Ya tentu saja harus dibaptis ulang. Jadi kenapa dikomentari? Aneh sih Wak Labu ini. Ya, saya nggak tahu apakah dia membela terlalu gila-gilaan terhadap pendeta ini gara-gara sesama Batak atau apa gitu. Ya sebenarnya sih sah-sah saja dia mau komplain di internal gerejanya di HKBP selama dia nggak menyinggung di luar. Ya. Oke saja, ini gara-gara dia sial aja viral gitu ya. Karena viral dan nampaknya juga akan meredup karena dari HKBP pusatnya juga nggak mau komentar dan tidak mau memberikan hukuman atau apapun, ya tidak ada sanksi atau apapun, bentar lagi juga hilang kok. Kenapa? Ya karena memang seperti itu aja sih mereka dari dulu. Sedangkan yang demo-demonya nggak ada ujungnya kadang. Saya kemarin tuh ada ngikuti beberapa HKBP, ada beberapa Kristen tuh yang lagi demo, lagi ribut antar pendeta sama jemaatnya. Ujung-ujungnya hilang gitu aja teman-teman. Padahal saya nunggu kelanjutannya biar bisa jadi konten. Nunjuk kelanjutan untuk jadi konten kan lumayan juga gitu. Rupanya hilang gitu. Ada-ada aja. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan kalau bagi Wak Labu ya biasalah. Lagi nyari pansos. Ya kita bantu viralkan. Saya ada potong cuplikannya, saya taruh di TikTok. Bagi teman-teman mau ambil silakan. Ya, bantu share. Supaya makin lucu si Wak Labu ini. Itu aja sih dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Di dalam. Bentar masih. Bos, satu bos. Orang mana Pak? Oh Grogol, sini ya. Ibu, selamat lebaran Bu. Ya. Suami istri? Hah? Bangga. Pak, sirup Pak buat lebaran. Oke. Selamat lebaran Pak, minal aidin. Pak, ini Pak sirup buat lebaran. Lebaran kan Pak? Lebaran Pak. Waduh, cepat. Kasih. Ini baru Pak dibangunin. Ini dibangunin. Ini Bu. Makasih ya. Alhamdulillah buat lebaran. Buat lebaran. Lebaran Pak? Ini Bapak. Ini Bapak. Ibu lebaran Bu. Lebaran. Yalah lebaran. Oh, orang mana? Ini Bu, zakatku Bu, sisa satu. Makasih ya. Ya, sama-sama. Saya nggak tahu juga ini. Sisa satu. Pak, zakat Pak. Ya, saya terima ya. heeh. Semoga panjang umur, murah rezeki, berkah Siap, dan Bapaknya barokah. juga murah rezeki. Selamat lebaran Pak. Amin. Nggak pulang kampung Pak? Ya, Dari mana? saya dari Jawa, Jawa mana? Jawanya mana? Purwokerto. Oh Purwokerto. Jawa Tengah ya. Iya. Makasih ya. Siap, sama-sama. Semangat ya Pak ya. Pasti. Oke. Sirup Pak buat lebaran. Makasih Pak. Iya. Makasih. Makasih Om.
Nggak pulang kampung, Bu? Ya, Nggak pulang kampung. enggak. Oh. Kasih am Yuk. ya. Nyalain wifi nyala. Sirup Bu buat lebaran. Makasih ya, Mas. Nggak pulang kampung, Pak? Kenapa? Siap. Sisa 1, 2, 3. Kasih aja dulu. Satu-satu, Bu. Satu. Jangan rebutan. Selamat lebaran Bapak Ibu. Satu-satu, jangan rebutan. Makasih. Selamat lebaran Pak Ibu. Nih, Om, kasihan Om. Banyak lagi yang ada. Mana? Nih, terakhir Adik. Adik. Tapi udah tadi. Selamat lebaran Bapak Ibu. Kasih